Halo, saya Fesven. Thank you very much for watching this video. Teman-teman, kita akan analisa kembali dan kita lebih ke analisa latihan. Ada 15 saham di bawah ini. Pertanyaannya, besok naik apa turun? Oke, kita akan bahas Gia, Garuda, kemudian bahas ASA, NRCA, BMRI, PTPP, kemudian ada MDLN, kemudian kita akan bahas MIO, kemudian kita akan bahas Excel dan juga Unilever. Selanjutnya kita akan bahas ASII, United Tractor, kemudian BRIS, BTPS, dan berikutnya kita akan bahas Dimas dan Tekim. Oke, persingkat waktu kita langsung aja. Kita gunakan chartnya punya Philip Securitas. Ini analisa menggunakan HP. Jadi sebetulnya kalau trading itu Anda bisa gunakan HP juga cukup. Kalau untuk analisa nggak harus selalu laptop. Oke, ketik dulu Garuda. Garuda posisinya emang bullish formation. William R-nya masih berada di atas, sementara MACD-nya masih bergerak naik. Kalau Anda tradingnya swing, posisi trennya masih naik dan cenderung harganya masih naik. Pertanyaannya adalah besok hari Selasa naik apa turun? Kalau lihat posisi indikator yang ada, harga itu masih di EMA bullish formation. Sementara MACD-nya sedang ke arah lembah, namun punya peluang untuk balik. Kalau lihat seperti ini cenderung sekitar jam 10-an itu mungkin dia akan dibawa pergerakan untuk naik lagi. So Garuda besok cenderung naik. Kemudian kita lihat ASA. ASA kita lihat hariannya dulu. ASA formasinya adalah EMA bullish formation awal. Jadi dia barusan bergerak naik dan sempat tes 470, cuman dia nggak kuat. MACD-nya masih bergerak ke atas. Kalau untuk swing ini baru dimulai pergerakan trend up-nya. Pertanyaannya adalah besok naik apa turun? Besok masih cenderung naik, polanya hampir sama dengan Garuda. Kalau naik sampai di berapa pertanyaannya? Paling tidak bergerak ke 470, bisa jadi dia akan bergerak lebih sampai ke 480-an. Kekuatannya dari mana? Dari William R-nya yang sudah posisi di zona biris di ujung, cenderung dia akan balik ke atas. Sementara MACD-nya juga berada di lembah. Oke, ASA estimasinya besok cenderung naik. NRCA. Oke, lihat dulu chart daily-nya. NRCA ini sudah EMA bullish formation dan sudah sejak pertengahan Mei kemarin. Kalau kita lihat posisinya, harganya masih cenderung bergerak naik dengan William R yang kuat di zona bullish, sementara MACD-nya juga kuat di zona arah ke gunung. Besok naik apa turun? Masih cenderung di bawah naik kalau lihat William R yang kuat di atas. Cuman polanya dia akan naiknya itu spontan. Jadi kalaupun bergerak, sekali bergerak, dia akan bergerak naik pada saat MACD-nya nembus ke bumi, kemudian bergerak naik ke atas ke arah gunung. Oke, kita lihat lagi BMRI. Bank Mandiri posisinya menarik, dia baru saja lompat dan ngelewatin EMA 50. Cenderung dia akan bertahan kalau pola seperti ini. Untuk swing dia masih cukup oke, rentang sebulan kira-kira. Namun Anda harus perhatikan MACD-nya kalau untuk swing, karena posisinya udah ada di puncak gunung. Kalau nggak kuat, dia biasanya akan bergerak di EMA 50 pola seperti ini. Besok naik apa turun? Besok masih cenderung di bawah naik, meskipun pola gerakan naiknya itu nggak terlalu fluktuatif polanya. MACD-nya akan sentuh ke bumi dulu, baru dia akan digerakkan naik ke atas. BMRI cenderung masih akan naik untuk besok.
Kita lihat PTPP. PTPP polanya sama, barusan saja EMA bullish formation. Cuman kalau lihat pola yang saat ini ada, bisa jadi dia akan koreksi wajar dulu 1-2 candle. Tetapi kalau untuk swing, posisinya masih cukup menarik. Kalau Anda entry dan Anda pegang lama, sekitar rentangnya sebulan. Kalau lihat posisi yang ada ini, dan kalau dia naik bisa jamnya cukup tinggi. Pertanyaannya besok Selasa, naik apa turun? Masih cenderung di bawah naik dengan posisi EMA bullish formation yang ada. Kemudian William R-nya sedang ke bawah. Kalaupun dia koreksi, dia akan tes EMA 20 garis yang kuning sekitar di 925. Dan kalaupun bergerak, possible 975 sampai ke angka yang lebih atasnya lagi. Oke, so PTPP cenderung naik. Kita akan lihat MDLN. MDLN situasinya agak berbeda dengan yang tadi. Memang sedang mulai rebound dan biasanya meskipun pelan begini kecenderungan naiknya tinggi. Kalau Anda swing, Anda masih bisa bertahan di sini. Dan ini baru akan dimulai pergerakannya. Kalau untuk besok naik apa turun? Cenderung masih akan sideways dulu. Baru dia akan ada lompatan. Bisa jadi pola sideways-nya bisa seharian. Namun kalau dia akan lompat paling nggak ada di 90. 88 dulu baru dia bergerak ke 90. Berikutnya kita akan lihat MIO. MIO lebih menarik lagi, dia baru saja golden cross, bahasa kerennya. Golden cross itu kalau Anda lihat di bawah, MACD-nya itu sedang baru saja tembus bumi. Itu kenapa dia sempat didorong tes ke arah 1100, cuman nggak kuat. Nah, posisi seperti ini cenderung masih akan bergerak naik, paling tidak akan bergerak ke arah 1100. Pertanyaannya, besok naik apa turun? Cenderung di opening dia akan turun dulu, begitu MACD-nya sampai di bumi baru dia akan digerakkan naik. Kalau kembali naik bisa di berapa? Bisa di 1100 sampai 1125 posisi saat ini. So, kita lihat yang lain lagi, Excel. Excel sudah bullish formation sejak pertengahan Mei. Pergerakannya cukup menarik, masih bergerak naik terus. Nah, pola-pola seperti ini cukup baik untuk kalau teman-teman itu newbie. Trading di EMA bullish formation itu relatif lebih aman karena kalau koreksi cenderung hanya akan di EMA 10 atau EMA 20, 30. Excel besok naik apa turun? Cenderung pagi itu masih akan sideways dulu. Baru kalau MACD-nya ini mampu bergerak naik ke arah bumi, itu Excel akan digerakkan naik kembali paling tidak sampai dengan ke arah 2800-an. Baru dia akan tembus ke atas mengarah ke 2840-an. Excel cenderung sideways dan naik sekitar siang kalau harus digerakkan. Berikutnya kita akan lihat Unilever. Unilever ini sudah naik cukup lama, sekitar pertengahan April, dan posisinya sempat koreksi wajar, namun masih posisi EMA bullish formation. MACD-nya masih di bawah. Kalau Anda mau menunggu, sebetulnya ini masih possible bergerak naik kembali untuk rentang swing. Pertanyaannya besok pagi Selasa naik apa turun? Cenderung sideways dulu. Jadi pada saat MACD-nya itu sentuh ke bumi, Anda harus lihat kalau dia mampu balik ke atas baru dia akan bergerak naik. Pergerakan naiknya kemana? Paling tidak di 8280. Kalaupun bergerak akan di level ini 8270-an. Oke, berikutnya ASII. ASII posisinya sama,
Astra International ini baru saja EMA bullish formation dan formasi EMA-nya sedang mulai terbentuk. Kalau lihat MACD-nya dia bertahan di atas gunung cukup lama, sementara William R-nya itu bertahan di zona bullish kalau Anda bisa perhatikan. Pertanyaannya adalah kalau untuk swing, ini untuk swing cenderung masih bergerak naik, sementara untuk besok pagi itu masih akan cenderung sideways, baru dia akan bergerak pada saat MACD-nya itu bergerak ke arah bumi, kemudian William R-nya juga balik arah naik. Kalau dia bergerak besok bisa di posisi 5025 sampai paling tidak di 5250-an. Pergerakannya akan di level itu step pertama, baru kalau posisi EMA formation-nya lanjut naik, dia bisa digerakkan lebih tinggi lagi. Selanjutnya United Tractor, kita lihat dulu daily-nya. UNTR posisinya sama. Kebetulan saya pilih banyak saham yang mirip-mirip saat ini. Bukan saya pilih, tetapi memang situasi saat ini cenderung lagi sedang rebound. Posisinya baru awal EMA bullish formation, namun Anda lihat hati-hati, MACD-nya udah mulai di ujung gunung. Possible terjadi beberapa kali koreksi ke depan. Nah, pertanyaannya adalah besok pagi cenderung naik apa turun? Kalau lihat indikator yang ada cenderung masih sideways dulu. Tapi kalau dia akan dilompatkan itu bisa di 7.800. Kalaupun drop paling tidak di 17.800, 17.400 akan ada di sini kalau koreksi, sementara kalau dia naik paling tidak akan ada di sini 17.800-an. So UNTR cenderung sideways dulu, baru akan dilompatkan naik. Kalau mampu 17.800 ke atas, dia bisa possible dibawa ke 18.000. Selanjutnya BRIS. BRIS posisinya EMA bullish formation. Kalau Anda swing cenderung naik, jangan kaget kalau terjadi koreksi wajar. Selama dia nggak tembus EMA 50 itu masih wajar-wajar aja, belum sampai tahapan kurang ajar. Saat ini harga kenaikannya cukup lemot. Kalau Anda lihat pergerakan harganya naik cukup keong begitu. Nah, itu kenapa? Karena situasi MACD-nya Anda lihat itu baru sampai ke arah bumi. Sementara William R-nya masih kuat ke atas. Apakah cenderung naik? Untuk swing ini masih oke. Pertanyaannya adalah untuk besok cenderung masih sideways dulu, namun possible dilompatkan. Dia akan bergerak di range ini 323 sampai dengan 336. Kalau tembus 336 baru ke arah 340-an. So itu posisi BRIS masih cenderung naik sebetulnya kalau untuk Selasa. Dan berikutnya kita bahas BTPS. BTPS formasi awal EMA bullish formation. MACD-nya masih kuat di gunung. Untuk swing kembali, teman-teman ini oke. Untuk Anda yang newbie yang pengen belajar trading, belajar aja psikologinya di sini, nggak akan jatuh terlalu dalam. Kalau lihat indikator yang ada, paling nggak rentang 2 minggu sampai sebulan. Pertanyaannya adalah besok naik apa turun? Kita lihat chart 15 menit. Besok cenderung sideways bentar dulu, baru possible bergerak ke arah naik. Akan naik sampai di level berapa? Possible kalau dia bergerak 3380 sampai ke 3500 dalam rentang satu hari. Ingat, pola dia selalu dilompatkan pola naiknya. Itu terjadi di periode sebelumnya. Begitu naik, pergerakannya naik tinggi banget, kemudian bergeraknya cukup lambat setelah itu. Selanjutnya kita akan lihat Dimas. Dimas situasinya sama, namun dia baru saja dorong harga ke atas EMA 50,
formasinya belum jadi, bullish formationnya baru mendekatin, cenderung akan koreksi wajar sedikit kalau di posisi ini pada saat William R-nya mencoba turun ke bawah. Namun kalau Anda lihat dari MACD-nya baru dimulai. Jadi kalau untuk swing di emas ini masih oke. Pertanyaannya, besok pagi Selasa naik apa turun? Estimasinya cenderung akan naik, possible ke arah 200, bahkan bisa lebih dari ini. Begini pola pergerakannya, Anda bisa coba ikutin kalau Anda suka scalping. Di emas ini menarik, asal Anda sabar dan tidak greedy. Begitu masuk cuan, cabut. Selanjutnya yang terakhir, Tekim. TKIM posisi daily-nya baru mencoba untuk ke arah bullish formation, cuman dia masih mentok di EMA 50. Apakah dia possible bergerak naik? Masih sangat possible kalau lihat MACD-nya. Kalau posisi ini Anda bisa ambil posisi, namun sebaiknya split budget pola tradingnya sehingga kalau drop Anda nggak kaget. Nah, untuk besok pagi naik apa turun kita lihat. Cenderung opening bisa jadi turun dulu sebentar. Kalaupun drop dia hanya akan di 5113 sekitar itu. Tapi kalau dia jam itu bukan nggak mungkin dia akan lari ke 57 even sampai 5800 kalau dia dilompatkan. So ini 15 saham yang kita bahas. Kembali ke tadi, besok naik apa turun, barusan kita udah bahas. Thank you very much for watching this video.